Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Titan Pramudia, absen 03, kelas MIPA 1 kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang laboratorium. Laboratorium adalah siswa dan peneliti melakukan percobaan. Bekerja di laboratorium tidak lepas dari berbagai kemungkinan terjadinya bahaya maupun sifat yang berbahayakan. Keselamatan dan kesehatan kerja divisualkan sebagai suatu pemikiran yang utama untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Pekerja tersebut akan melaksanakan K3, yaitu kesehatan keselamatan kerja. Salah satunya bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja aman dan sehat. Keamanan laboratorium merupakan hal yang penting, sehingga upaya keselamatan dalam melaksanakan di laboratorium dengan tujuan melindungi pekerja dan orang di sekitarnya dari resiko terkena gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh laboratorium. Nama saya Reza Azim Kadifa, nomor absen 27 dari kelompok 6. Tujuannya untuk mengetahui pengertian dari manajemen laboratorium, alat-alat dan bahan laboratorium beserta sifatnya. Manfaatnya untuk memahami pengertian dari manajemen laboratorium, alat-alat dan bahan laboratorium beserta sifatnya, dan juga mengetahui kondisi dari laboratorium tersebut. Perkenalkan, nama saya Asri Bizadi Trinanda dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 1 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah suatu usaha untuk mengelola laboratorium. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium sehari-hari. Pengelolaan laboratorium akan berjalan dengan baik dan efektif bila dalam struktur organisasi laboratorium didukung oleh Board of Management yang berfungsi sebagai pengarah dan penasehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Pratama, nomor absen 18, kelompok 6 dari MIPA 1. Alat. Berikut adalah alat-alat yang ada di laboratorium beserta fungsinya sebagai berikut. 1. Beaker glass atau gelas piala, berfungsi sebagai tempat penampung sampel atau bahan sementara. 2. Gelas ukur, berfungsi sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. 3. Corong gelas, berfungsi sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. 4. Pengaduk kaca, berfungsi sebagai membantu untuk memungkinkan larutan. 5. Karet penghisap, berfungsi sebagai membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya. 6. Pipet ukur, berfungsi sebagai untuk mengambil larutan. 7. Pipet volume, berfungsi sebagai mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi. 8. Pipet tetes atau dropping, berfungsi sebagai mengambil bahan dengan jumlah yang sedikit. 9. Labu ukur atau labu takar, berfungsi sebagai membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. 10. Batang pengaduk ujung spiral, berfungsi sebagai untuk menghomogenkan larutan kimia. 11. Spatula stainless steel, berfungsi sebagai mengambil bahan kimia padat. 12. Lampu spiritus dari logam, berfungsi sebagai pemanas dengan bahan bakar spiritus. 13. Erlenmeyer Meyer, berfungsi sebagai digunakan untuk menampung titran pada saat tetrasi. 14. Cawa porselin, berfungsi sebagai
mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. 15. Neraca analitik berfungsi sebagai menimbang alat bahan dengan ketelitian 0,0001 gram dan kapasitas maksimum 210 gram. 16. Botol semprot berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan aqua. 17. Mortar pasta berfungsi sebagai untuk menghaluskan bahan. 18. Statif berfungsi sebagai alat untuk menegakkan buret. 19. Buret berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tetrasi. 20. Kuvet dan rak kuvet berfungsi sebagai rak kuvet untuk meletakkan kuvet, sedangkan kuvet sebagai wadah standar yang akan diuji. 21. Tabung reaksi dan tabung Durham berfungsi sebagai tabung reaksi digunakan sebagai tempat pengeceran atau digunakan untuk menyimpan media, sedangkan tabung Durham alat yang digunakan sebagai pengujian mikrobiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Abdi, absen 2 dari kelompok 6 MIPA 1. Bahan berikut adalah bahan-bahan kimia sebagai berikut. 1. Amonia atau NH3, asam sulfat atau H2, SO4, asam klorida atau HCl, formalin, natrium hidroksida atau NaOH, klorofrom atau CHCl3. Simpulannya adalah agar semua kegiatan yang dilakukan dalam laboratorium dapat berjalan dengan lancar. Dibutuhkan sistem pengelolaan manajemen laboratorium yang baik dan sesuai dengan sistem kondisi tempat. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hal yang telah dijelaskan di atas perlu diperhatikan.